Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan Ena Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 19 Juli 2022. Jadi kemarin IHSG ditutup menguat tipis 7 poin ke level 6.659. Adapun most active stock 5 diantaranya BBRI, BMRI, BBCA, Goto, sama Telkom. Sementara untuk foreign transaction mencatatkan net sell 548 miliar dengan top sell diantaranya BBRI, BMRI, BBCA, Antam, dan MDKA. Oke, kita review untuk Wall Street ya. Jadi perlambatan loan growth dan loan quality dalam outlook perbankan. Wall Street melemah pada awal pekan dengan S&P 500 dan Nasdaq turun 0,8%, sementara Dow Jones turun 0,7%. Investor mencermati penyaluran corporate loan kuartal kedua perbankan yang lebih tinggi, namun untuk menutupi biaya peningkatan biaya akibat melonjaknya inflasi. Hal ini dapat mempengaruhi loan quality perbankan. Perbankan juga, sektor ini juga menghadapi resiko perlambatan loan growth ya, jika prospek ekonomi memburuk. Solusinya adalah guna menopang bottom lines Perbankan fokus meningkatkan net interest income, memanfaatkan kenaikan Fed Fund Rate. Analis bahkan telah memproyeksikan kenaikan net interest income tinggi dan melampaui ekspektasi. Saat ini sektor perbankan diuntungkan oleh kenaikan lending rate yang lebih cepat dibanding deposit rate. Tingginya likuiditas selama pandemi juga membuat perbankan dapat menjaga cost of fund. Oke, kita masuk ke IHSG. Jadi kemarin consumer non-cyclical dan finance pimpin penguatan sektoral jelang sejumlah earning result minggu depan. IHSG menyentuh level tinggi 6.702 sebelum akhirnya ditutup menguat tipis 7 poin seperti kita tadi sudah bahas sebelumnya. Pergerakan IHSG kemarin juga dipengaruhi oleh tekanan salah satu saham teknologi berkapitalisasi besar yang sempat mencatatkan auto reject bawah. Di sisi lain, investor mencermati sejumlah saham consumer non-cyclical yang relatif resilient pada potensi kenaikan inflasi, membuat sektor ini ditutup menguat lebih dari 1%. Investor juga mencermati sejumlah saham The Big Four Bank menjelang earning result dan pasca kenaikan giro wajib minimum. Di tengah sejumlah sentimen, kami memproyeksikan IHSG bergerak upward dengan kisaran 6.600 hingga 6.800. Kita masuk ke company news. Yang pertama itu ada dari Astra Agro Lestari yang mencatatkan penurunan produksi CPO sebesar hampir 17% menjadi 510.000 ton pada 5 bulan pertama tahun ini. Penurunan ini diiringi dengan penurunan tandan buah segar proses sebesar 13,4% sebagai imbas dan masih dirasakannya penurunan produktivitas tanaman. Oke, yang kedua ada dari Indosemen Tunggal Prakarsa yang berhasil mendapatkan beberapa kesepakatan batubara dengan harga yang lebih baik. Oke, yang berikutnya adalah Total Bangun Persada yang meraih kontrak baru senilai 618,9 miliar hingga awal Juli 2022. Sementara dari makroekonomi domestik, di mana Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan mengenai pasar valuta asing dengan menerbitkan peraturan Bank Indonesia tentang transaksi di valuta asing. BI menyatakan kehadiran aturan tersebut untuk merespon dinamika perekonomian global. Sementara untuk dari Amerika, di mana bank-bank besar Amerika mengatakan pendapatan bunga bersih sebagai sumber pendapatan utama akan terus tumbuh tahun ini karena suku bunga naik membantu menopang laba dari penurunan di bidang bisnis lainnya. Oke, untuk kita masuk ke corporate calendar untuk hari ini ada RUPS, Tamu, MSIN, Innov, SSIP, Dinet, CLPI, dan ARI. Oke, kita masuk ke technical. Kemarin IHSG menguat tipis ya, 0,1% ke 6.659. Terus rekomendasi untuk hari ini bergerak upward dengan di kisaran rentang 6.600 hingga 6.800. Saham pilihan kita hari ini ada dua. Yang pertama Inco, kemarin menguat lebih dari 2% ke level 4.880. Rekomendasi buy untuk hari ini dengan TP-nya di 5.000 dan stop loss-nya di 4.700. Terus yang terakhir kita ada Excel, kemarin menguat
0,86% ke level 2340. Rekomendasi buy untuk hari ini dengan TP-nya di 2450 dan stop loss di 2250. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.